Bos, jangan cemas. Pasti akan kuantar pusaka yang bernilai triliunan ini kepadamu. Oke, aku tunggu. Oke. Dinasti Guma apa? Bahkan tidak pernah ku dengar. Kau percaya takdir? Ada orang yang ditakdirkan bertemu, bahkan melalui waktu, bahkan menunggu ribuan tahun. Apa terjadi kecelakaan? Lihat! 6 bulan. Raja! Bunga persik mekar setiap hari. Senyum. Aku tidak mati. Aku melakukan perjalanan waktu. Kia, berani sekali kau. Di malam pernikahan malah selingkuh dengan pelayan. Di mana posisiku? Selingkuh? Selingkuh dari mana? Raja! Raja! Aku telah ditipu. Aku tidak tahu kenapa pelayan itu bisa ada di kamarku. Raja! Raja! Siapa kau? Di mana aku? Lepaskan! Kau masih pura-pura bodoh. Tak masalah perjalanan waktu, tapi kenapa masuk ke pecundang yang dituduh bersama pelayan? Bahkan pelayan tarik perhatianmu. Karena kau begitu bebas. Akan kuwujudkan untukmu. Lepaskan aku! Lepaskan! Kia, berani kau permalukan aku. Mulai hari ini, pasti kubuat kau merasa lebih baik mati daripada hidup. Pengawal, penjarakan ratu di Vilahana. Tutup Vilahana untuk selamanya, dan tidak ada yang boleh bertamu. Pria jahat. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Atau kau juga akan merasakan yang disebut lebih baik mati daripada hidup. Hah? Bukankah ini pusaka dinasti Guma? Apakah itu sebab aku di sini? Raja, suara tadi dari rumah ratu yang diledakkan. Raja, tenang. Hebat kau, Kia. Karena cari mati akan kuwujudkan untukmu. Kia, buka pintu. Raja, ini Vilahana. Anda yang perintah dikunci 5 tahun yang lalu. Ada puluhan kunci yang dipakai untuk menguncinya. Kusuruh buka ya buka. Ngomong kosong apa? Baik. Raja, hati-hati. Ada pergerakan di sini.
Jangan lihat saja, masih tidak bantu aku. Gimana kalau aku mati terjebak? Kau? Suruh aku? Iya, kau masih tidak segera datang. Lembut sekali. Si Bakso, berapa usiamu? Kau anak siapa? Kenapa gali lubang anjing di rumahku? Raja tidak suka anak kecil. Kenapa baik pada anak ini? Kau yang si Baso, seluruh keluargamu yang lewat ini lubang yang kuledakan sendiri. Oh, kenapa masih terjebak di sana? Bukan urusanmu. Aku belakangan ini makan banyak, tidak boleh kalau gendutan. Kamu mau bantu tidak? Kalau mau tarik aku. Kalau tidak, diam saja. Tunda aku keluar saja. Sudah memohon, masih begitu sok. Si Bakso, orang tuamu tidak beritahu kau harus tunduk saat memohon. Sifat anak ini sama persis aku saat muda. Kalau dia anakku, Jun, sini kau! Paman yang baik hati, kau kaya, tampan, dan beraura hebat. Kau terlihat seperti pria baik. Coba tolong aku. paman yang baik hati. Kau panggil aku paman. Kalau tidak, masa panggil kakak? Usiaku 4 tahun. Kau terlihat sudah 20-an kan? Ku panggil kau kakak, apa kau tidak malu? Jun, kalau hebat jangan tertangkap. Atau hari ini habis kau. Gawat. Kaki yang menyusul. Keluar kau! Kak, tolong aku. Siapa yang berani tindas anak kecil di kediamanku? Tony, buka pintu. Baik, Jun, beraninya kau berikan obat tidur padaku? Hah? Kemana saja kau? Hebat kau, Kia. Bukannya berlutut ketika melihatku. Apakah raja layak? Apa katamu? Aku istri sah dari raja. Nyonya kediaman ini. Tapi kau kurung aku di Villa Hana selama 5 tahun. Kau sebagai suami, tapi tidak penuhi tanggung jawabmu. Menurutmu, untuk apa aku harus berlutut? Hebat kau, Kia. Lama tidak jumpa, mulutmu makin tajam. Aku mau lihat seberapa hebat kau sekarang. Lepaskan ibuku. Lepaskan ibuku. Lepaskan ibuku. Apa katamu? Dia ibumu. Benar. Ku peringatkan kau. Berani sentuh ibuku? Ku racuni mati kau. Apa? Menjawab Raja, tidak ada noda darah. Kudengar Ratu mungkin selingkuh dengan pelayan di kediaman. Raja, tenanglah. Kia, tidak akan kulepaskan kau. Kia, beritahu aku anak haram siapa ini. Apakah punya pelayan itu? Jangan menggila di sini. Dengar, kau boleh hina aku, tapi jangan hina putraku. Dio, dengarkan aku. Dia putraku, marganya Jaya. Tidak ada hubungan dengan orang lain. Jun, ayo pergi. Villa Hanaku sangat kosong. Silakan Raja lihat. Pengawal! Bawa semua pelayan yang layani Villa Hana selama 5 tahun ini. Raja, maaf. Kenapa tidak ada yang laporkan tentang anak? Menjawab Raja, Anda pernah perintahkan tidak diizinkan dekati Villa Hana. Kami juga tidak tahu, takutnya Ratu sendiri yang diam-diam melahirkan. Tahukah kau siapa ayah dari anak itu? Raja,
Hamba tidak tahu. Ratu tidak pernah sebut. Kenapa bisa begini? Sudahlah, mundur semua. Terima kasih, Raja. Cepat pergi. Apa itu anakku? Jangan menggila di sini. Dio, dengarkan aku. Dia putraku. Tidak ada hubungan dengan orang lain. Aku mau lihat apa saja yang selama ini sudah kau sembunyikan. Ibu, Jun salah. Salah di mana? Tidak boleh beri ibu obat tidur dan ledakan taman. Jun hanya mau membuka pintu dan melihat di luar. Maaf, Jun tidak ingin membuat ibu marah. Jun sama denganku, dikurung di sini selama 4 tahun. Dan dia tidak pernah lihat dunia luar. Gimana pun, aku yang salah. Jun, ibu tidak marah. Hanya saja, jangan lakukan hal berbahaya lagi. Tahu? Lalu, jangan buat lubang lagi. Ibu, aku mau menciummu. Mwah. Tidurlah. Jun begitu penurut. Bisa-bisanya aku kasar pada anakku tadi. Jun, ibu pasti akan temukan cara keluarkan kau. Siapa? Beri nyawamu. Seorang istri yang dicampak, entah pakai cara apa, sampai Raja Dio buka vilanya. Ki Jaya, kau tidak boleh dibiarkan hidup. Kami yatim piatu dan janda. Siapa yang bersusah payah mau bunuh kami? Sudah mau mati. Temui Raja Neraka sana. Sembunyi. Siapa kau? Berani membunuh di kediamanku. Tidak ada komentar. Hati-hati! Gawat. Kia, hati-hati! Dio, Cepat, ada pembunuh. Dio, biar kulihat. Tidak apa-apa. Hah? Biasa saja. Tapi, Aku datang telat. Mohon Raja maafkan. Jangan banyak omong. Cepat kejar pembunuh itu. Baik. Ratu, mohon jaga Raja. Ayo. biar kulihat. Ku bilang tidak apa-apa. Apa kau serius? Kau sedang cemaskan aku? Tadi sepertinya ku dengar ada orang yang suruh aku hati-hati. Ku suruh pembunuh yang hati-hati. Jangan sampai lepaskan kau. Sebaiknya begitu. Hanya luka ringan. Tidak kuanggap serius. Dio? Gawat, ini senjata beracun. Untungnya kau bertemu denganku, pewaris keluarga medis. Ini 3 pil penawar yang butuh 5 tahun untuk dibuat. Kau sudah beruntung.
Bagaimana cara suapi dia? Masa? Sudahlah. Gimana pun dia terluka karena aku. Kenapa rasanya seperti manfaatkan dia? Semangat Kia, kau bisa, kau bisa. Ini hanya selamatkan orang. Kia, apa yang kau lakukan padaku? Beri kau obat. Gimana pun, kau yang selamatkan kami hari ini. Anggap budi ini sudah kubalas. Aku tidak tahu kau pandai medis. Kau tidak merasa konyol atas ucapanmu ini? Pernah kau pahami aku? Kalau ada waktu luang ini, lebih baik pikirkan siapa yang kirim pembunuh itu. Bahkan bisa datang ke kediamanmu. Jadi ceritanya, kau sudah ada yang dicurigai. Yang bisa punya dendam denganku. Hanya Ratu Boa, bukan? Selama kau bisa bantu aku untuk bersama Raja Ben hari ini, Raja Dio akhiri janji nikahku. Kau juga pasti akan menikahi Raja Dio. Kia, kenapa kau bisa sakiti aku? Omong kosong apa dia? Kaisar? Kaisar bukan seperti ini. Jelas dia yang suruh aku. Kia, tidak masalah kau rusak kepolosanku. Masih mau fitnah aku. Bukan. Bukan. Saat itu Boa memintaku beri obat pada Raja Ben. Dia malah salahkan aku. Sekarang masih tidak lupa membungkamku. Kia, jangan mengarang tanpa bukti. Terserah kau percaya atau tidak. Sudah malam, pergi istirahat sana. Kau... Raja, pembunuh sudah ditangkap, tapi sangat keras kepala. Dia tidak mau katakan dalangnya. Aku berpikir itu mungkin... Entah siapa itu. Terus hakimi dia. Baik, Raja, Raja Ben dan Ratu Boa datang. Mereka menunggu di aula utama. Pergi. Suruh Ratu ikut denganku. Baik, Kia, aku mau lihat gimana kau buat aku percaya. Dio, ku dengar kau terluka. Apa serius? Dio, ulang tahun ayah akan segera tiba. Ayah memang membencimu. Tapi jangan tunda pestanya, karena cederamu. Hanya cedera ringan. Sudah buat Kak Ben repot. Aneh sekali. Kenapa begitu tenang bertemu cinta pertama? Kenapa ada pembunuh datang ke kediaman tanpa sebab? Apa pelaku sudah tertangkap? Dia jelas penghasut itu. Masih berlagak tidak tahu apa-apa. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Sebenarnya, Ratu Boa sangat peduli pada rajaku. Aku jadi merasa begitu tersentuh. Siapa kau? Kenapa? 5 tahun tidak bertemu. Kau lupa siapa aku? Kau Kia Jaya. Bukankah katanya dia hidup tragis? Kenapa kondisinya malah terlihat lebih baik dariku? Dio, kenapa kau keluarkan dia? Karena kemampuanku terlalu bagus. Sampai suamiku tidak bisa berhenti. Dia sampai tidak bisa tinggalkan aku. Raja Ben dan Ratu Boa sudah berpengalaman. Harusnya paham kan? jangan asal bicara. Raja, kita sudah menikah. Kenapa harus malu? Selain itu, peristiwa Ratu Boa dan Raja Ben dulu juga begitu heboh. Tidak kulihat Ratu Boa malu. Diam! Berani kau sebut. Kalau bukan kau yang beri obat, apa aku bisa menikahi dia? Raja Ben, dulu bukan aku yang buat kau terpaksa nikahi Boa. Tapi, ada orang lain
Kak, kau tahu apa ini? Selama kau bisa bantu aku untuk bersama Raja Ben hari ini, aku tidak pernah melihat ini. Gimana bisa tahu? Ah, itu makin aneh. Baru-baru ini, kakakku menyita sejumlah obat terlarang di pasar Nito dan menemukan daftar pembeli kumpulan bahan obat itu. Kediaman Tomo ada di dalam ya? Hei, Bahkan kalau termasuk, apa yang bisa dibuktikan? Nenekku sakit sepanjang tahun. Keluarga kami beli obat untuk menyehatkan nenek. Juga tidak mengherankan. oh, tapi aktinolid dalam bahan obat ini dipakai obati kemandulan pria. Masa nenek masih butuh itu di usia 80-an? Pantas rumor di luar bilang keluarga Tomo penuh orang cabul. Tampaknya itu benar. Sialan kau! Kak, jangan pukul aku. Aku juga dengar Raja Ben meragukan yang terjadi. Aku ingin bantu kakak selidiki. Aku bukan mau bilang kalau keluarga Tomo tidak benar. Kia Jaya, kau robek mulutmu! Berani kau pukul aku? Kia, kau cekik mati kau! Cukup! Raja, dengarkan penjelasanku. Raja, jangan salahkan kakak. Kakak dilahirkan selir karena menderita di keluarga Tomo, tentu wajar. Berharap bisa sukses. Yang terjadi dulu memang merusak reputasi Anda. Tapi kakak kini sudah jadi ratu. Ini sudah terjadi. Mohon jangan salahkan dia. Sialan! Kau yang jebak aku. Bukan begitu, Raja. Raja, bukan begitu. Aku hanya terlalu kagumi Raja. Raja, mohon maafkan aku. Raja. Kau buat aku jijik. Raja. Sudah buat dia melihat lelucon. Lain hari aku baru berkunjung lagi. Pamit. Pengawal. Bawa ratu pergi. Raja, jangan. Raja, jangan. Hanya amplop kosong? Begitu mudah terkejut. Menarik. Yang terjadi hari ini adalah kesalahan Ratu Boa. Tapi kau sebagai ratu, ucapanmu begitu kasar dan merugikan jati dirimu. Jika ada lain kali... Ada apa? Kau merasa sakit hati? Mau balas dendam padaku untuknya? Kau memang tidak masuk akal. Kukatakan lagi, kau ratuku. Jaga etikamu. Kau pikir aku mau jadi ratu bobrokmu? Kalau ada kesempatan, aku tidak akan menikahimu. Kalau bukan dibunuh, ya dijebak setiap hari. Katakan lagi. Aku... Apa yang kau lakukan? Lepaskan ibuku. Lepaskan ibuku. Lepaskan ibuku. Katakan baik-baik. Jangan takuti putraku. Aneh. Kenapa aku sedih melihat anak ini terlihat sedih? Kau tindas ibuku. Kau akan tahu rasanya. Bubuk cabai. Dasar kau! Aku sudah pelajari semua keterampilan ibuku. Ibuku tidak tega racuni kau. Aku tidak berhati lembut. Kenapa berhitungan dengan anak kecil? Selain itu, kau hari ini harusnya tidak ada waktu luang untuk cari masalah dengan kami. Apa yang kau tahu? Jenderal Tony, tolong bawa Jun pergi. Kutebak Raja sangat butuh uang akhir-akhir ini.
Pertama untuk besarkan dan perkuat Camp Dino. Kedua untuk rebutan posisi tahta antar raja. Kau dikurung 5 tahun. Gimana bisa kau tahu urusan istana? Uang bisa buat dunia berputar. Dengan box harta di gelangku, aku bisa dengar kabar apapun. Tentu aku punya cara untuk tahu. Gimana kalau kita buat kesepakatan? Ku dapatkan uangmu? Kau? Kesepakatan. Kenapa aku harus setuju? Hanya uang ini. Gimana bisa kau taruh begitu banyak uang pada bajumu? Hanya beberapa trik sulap kecil? Raja, ini hanyalah sedikit ketulusanku. Asal kau buka pintu Villa Hana dan izinkan Jun pergi dengan bebas dan kirim orang lindungi dia, aku akan memberimu uang yang tidak ada hentinya. Kenapa aku harus percaya padamu? Karena aku seorang ibu. Aku tidak mau Jun seperti aku. Yang dikurung di Villa Hana selamanya hanya bisa melihat 4 penjuru langit. Dia masih kecil. Aku tidak tega. Baik, aku bertaruh denganmu. Baik. Selamat bekerja sama. Karena hakmu sudah diambil kembali. Bukankah kewajibanmu juga harus dipenuhi? Kau. Apa maumu? Apa yang kau pikirkan? Besok pesta ulang tahun ayahku. Ingat siapkan hadiah. Aku ingat. Punya kenangan indah bersama ayahku saat kecil. Tapi sejak ibuku pergi tanpa pamit, ayah... Apa yang sudah dia alami? Dia suruh aku siapkan hadiah, tapi dia sendiri yang siapkan. Memang pria. Ku dengar Raja Dio sudah lama dipanggil ayah. Agaknya kau sudah tunggu lama. Aku belum perhitungan, kau malah datang sendiri. Ratu Boa, hari ini cerah sekali. Agaknya sudah berdamai kah? Gadis sialan ini buat aku dikurung 3 hari. Tanpa makan dan minum. Lihat gimana aku mengurusmu. Aku kan lahirkan cucu mahkota. Tentu saja dia tidak akan kejam padaku. Tinggal dibujuk saja. Malahan kau sudah menikah 5 tahun. Tapi tidak ada keturunan. Tanpa ahli waris, tidak akan ada peluang. Mari, biar ibu gendong. Anaknya baru 1 tahun lebih. Jun baru cucu mahkota. Kalau dia tahu, bukankah akan ikut perselisihan pewaris tahta? Kia, kau harus cepat. Bawa pergi. Jaga dengan baik. Gimana pelayan di sini bekerja? Cangkir pun tidak bersih. Lebih baik dibilas lagi. Kaisar tiba! Kia Jaya, kulihat kau bisa sok berapa lama. Kaisar tiba! Semoga ayah panjang umur, panjang umur. Berdirilah. Hari ini pesta pribadi, tidak perlu bersikap sopan. Terima kasih, ayah. Ayah, permata ini bersinar sangat terang, sangat jernih, benar-benar langka. Pasti hanya ayah yang pantas dengan ini. Ini khusus untuk ayah. Raja Ben sudah segan. Ini permata timur. Katanya harganya sangat mahal. Ratu Boa habiskan banyak uang untuk buat Kaisar senang. Dia sudah buat Raja Ben bangga.
Ratu Boa sangat kompetitif. Pantas kau siapkan hadiah untukku. Oh iya, hadiahmu bisa diandalkan. Jangan sampai buat aku malu. Bunga Edelweiss yang langka. Menurutmu buat malu tidak? Raja memang dermawan. Tentu saja. Uangmu sangat berguna. Oh iya, ku dengar Ratu Kia juga siapkan hadiah untuk ayah. Pasti sangat berharga. Ratu Boa selalu memikirkanku. Aku jadi sedikit terharu. Ayah, tentu aku punya hadiah untuk ayah. Baik, jarang kedua menantuku sebegitu berbakti. Silahkan persembahkan. Baik. Ada apa? Hadiahnya hilang. Kau tidak bawa kemari? Sudah. Pasti ada yang mengambilnya. Siapa itu? Ratu Kia, ayah dan semua tamu tunggu lama. Mana hadiahmu? Kulihat gimana kau tanggapi. Drama baru dimulai. Mungkinkah Ratu Kia tidak siapkan hadiah untuk Kaisar? Begitu arogan. Konon keluarga dan bakat dia biasa saja. Bahkan sempat diisukan dia selingkuh dengan pelayan. Orang yang begitu tercela, mungkin memang meremehkan Kaisar. Raja Dio akan dalam masalah. Ratu Kia, Akan kujelaskan. Tidak apa, aku saja. Ratu Kia, apa maksudmu datang dengan tangan kosong? Masa kau tidak siapkan hadiah sama sekali? Kau begitu meremehkan Kaisar. Ratu Boa sudah bercanda. Hari yang begitu bahagia, mana mungkin aku lupa. Ini adalah lukisanku untuk ayah. Kuharap ayah suka. Ratu Kia, kau begitu remehkan ayah. Kau pakai lukisan bobrok untuk tanggapi ayah. Iya, tidak masalah kalau itu lukisan terkenal. Ini dilukis sendiri, tidak takut buat malu Raja Dio. Kia, ayah sudah pernah melihat semua. Untuk apa lukisanmu? Apa Dio bahkan tidak mampu beli hadiah yang layak? Raja Dio, gimana caramu disiplinkan ratu? Tidak tahu aturan apapun. Lupakan tentang dia yang telat beri hadiah di hari ulang tahunku. Malah beri aku sebuah lukisan. Ayah, tenanglah. Ratu, dia hanya... Kau anggap remeh aku. Sama seperti ibumu, yang tidak pernah peduli padaku. Kalau tidak, dia akan pamit padaku. Kaisar, jaga fisikmu. Menjawab ayah, Raja memang siapkan hadiah berharga untuk ayah. Aku yang mengabaikan saran Raja dan ingin melukis untuk ayah. Mohon ayah jangan salahkan Raja. Kia, kau jangan asal bicara. Kia, tanpa hadiah beraninya saingi aku pakai lukisan bobrok. Memang tidak tahu diri. Karena ini lukisanmu sendiri, agaknya pasti sebuah mahakarya. Gimana kalau ayah melihatnya? Biarkan kami juga melihatnya, benar bukan? Tunjukkanlah. Baik. Kia, aku mau lihat gimana kau lewati ini. Ini, Dio, apakah mau makan kue kacang hijau buatan dapur? Mau. Kenapa dia bisa melukis? Mana mungkin? Apa ini? Bawa sini, biar kulihat. hanya dengan garis saja sudah bisa lukis ekspresi dan wajah yang sangat mirip dengan Kaisar. Ini karya langka yang sulit dibeli. Katanya Ratu Kia tidak terdidik dan tidak hebat. Tak bisa dibanding Ratu Boa. Kini jelas itu semua hanya rumor. Pangeran kecil ini agak mirip dengan Raja Dio. Memang Raja Dio saat kecil. Cinta kasih ayah dan anak begitu jelas dalam lukisan ini. Bagus sekali. Aku sangat suka karya ini. Kenapa bisa begini? Bukankah dia jadi benang? Tidak mungkin. Harus pikirkan cara hadapi dia. Keahlian lukis yang hebat ini memang jarang ditemukan.
belum pernah kulihat ada gaya lukis ini. Aku tidak tahu ini termasuk dalam gaya atau aliran apa. Menjawab ayah, ini hanya karya sederhanaku. Lukisan ini sketsa pensil warna. Saat muda pernah diajari ahli, hanya saja ahli itu sering bepergian. Kini sudah sulit dicari. Sangat disayangkan. Jarang sudah memiliki keahlian dan masih tetap rendah hati. Aku sangat suka lukisanmu ini. Mari, ambilkan gelang koralku, berikan kepadanya sebagai hadiah. Baik. Gelang ini hadiah dari negara lain. Ini satu-satunya dan sangat berharga. Kaisar berikan kepada Ratu Kia. Tampaknya Raja Dio juga beruntung. Ratu Kia benar-benar pandai membuat Kaisar senang. Kaisar pasti akan hargai Raja Dio. Silahkan berdiri. Terima kasih, ayah. Ratu Kia, aku sangat menyukai lukisan ini. Bisakah kau lukiskan potretku juga? Karena ayah sudah meminta, aku akan berusaha. Baik. Pergi uruskan. Hati-hati, Ratu! Dio, hati-hati! Memang tidak berguna. Apakah kena mengenai tanganmu? Tidak apa-apa. Dari mana asal dayang kasar ini? Seret keluar dan beri hukuman pukul 30 kali. Kaisar ampuni hamba. Itu Raja. Kaisar, dayang ini sudah berlaku kasar. Hampir melukai tangan Ratu Kia. 30 kali terlalu ringan. Lebih baik setelah dipukul, usir dari istana. Baik. Begitu saja. Kaisar, hamba tidak bersalah. Kaisar bukan hamba. Seret keluar. Hamba tidak bersalah. Kaisar, hamba tidak bersalah. Boa, kau selalu targetkan aku. Kau pikir aku mudah ditindas? Kia, sayang sekali tanganmu. Tidak lumpuh. Kenapa Raja menolongku? Kau istriku secara sah. Tentu harus kutolong. Gimana pun, kau telah menolongku. Aku berutang budi padamu. Tapi, Raja terlalu mudah malu ya? Tidak. Di sini, sepertinya lebih jujur. Kia, jangan keterlaluan. Raja mau apa? Orang jahat, lepaskan ibuku. Kau lagi. Bleh. Jun, bagus. Begitukah caramu mendidik anak? Nakal sekali. Apa urusanmu? Aku senang. Ini namanya mencelakai ayah. Ini Jun. Aneh. Kenapa aku merasa sedih saat melihat anak ini sedih? Apa katamu? Ayah. Kia. Katakan padaku, siapa sebenarnya ayah dari Jun? Hanya sebuah kata saja. Kenapa begitu semangat? Dibanding ini, jelas sekali dayang tadi datang untuk celakai aku. Untuk lumpuhkan tanganku agar aku gagal melukis. Tentu saja aku tahu. Aku juga tahu keraguanmu. Tapi dayang itu sudah mati. Pembunuh yang serang kau sudah gunakan cara apapun, masih tidak mau katakan apapun. Sangat sulit
untuk menghukumnya. Kalau begitu, serahkan saja itu padaku. Aku pasti bisa buat dia bicara. Aku bersumpah tidak akan berkhianat. Kau bermimpi jika mau aku membantumu tuduh Tuhan di hadapan Kaisar. Kau cukup punya nyali? Jarum perak ini sudah kucincai racun bunga lili. Meski tidak akan membunuhmu, pasti akan membuatmu merasa sangat kesakitan. Rasanya seperti digigit oleh ribuan semut. Sekarang kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Aku mengaku. Ampunilah aku. Baru 5 detik. Lebih sedikit dari yang kuperkirakan. Raja, kita sudah interogasi lama. Ratu hanya butuh 1 jam untuk membuat pembunuh itu mengaku segalanya. Dulu dia tidak punya nyali interogasi seorang pembunuh. Apalagi dengan cara yang kejam. Maksud Raja? Pergi selidiki masa lalu ratu untukku. Ingat ini, segalanya sekecil apapun. Baik. Apakah kau memang Kia? Ayah, dulu Ratu Boa manfaatkan aku untuk mendekati Raja Ben. Kini terus cari orang bungkam aku. Ini pengakuan dari pembunuh. Aku mohon, Ayah membela aku. Ayah, aku tahu Kia selalu tidak suka dengan hubunganku bersama Raja Dio. Tapi apakah Kia bisa sembarangan menuduh aku seperti ini? Aku teraniaya. Lebih baik aku mati saja. Sembarangan? Pembunuh itu kini sedang berada di penjara. Ayah bisa menyelidiki tentang kebenarannya. Pantas pembunuh itu tidak pernah kembali. Ternyata sudah dikurung jadi saksi. Bukankah aku? Baik, bawa dia kemari. Baik, Kaisar. Jika tidak diganggu, aku tidak akan mengganggu. Boa, kau yang mulai semua. Kaisar, pembunuh itu sudah mati di penjara. Lancang. Berani bunuh orang di penjara. Sungguh berani. Ayah, Ratu Kia asal saja menuduhku. Kini orang itu mati tanpa bukti. Gimanapun, aku juga telah lahirkan putra mahkota. Tapi Ratu Kia fitnah aku. Ratu Boa bereaksi sangat cepat. Ayah, aku... Sudah. Kepalaku sakit dengar kalian. Akan kuperintahkan untuk selidiki. Kini tidak ada bukti lagi. Mundur semua. Baik. Bahkan langit pun berpihak padaku. Kia, kau mau pakai apa melawanku? Berani kau pakai pengawal rahasia untuk bunuh Kia? Kalau tidak aku perhatikan kau dan segera membunuhnya, aku juga akan ikut terseret dalam masalah ini. Raja, kulakukan semua ini demi Anda. Kia itu terus-menerus melawanmu. Bahkan dia membantu Raja Dio dipuji di hadapan Kaisar. Dia memang pantas mati. Jangan kau pikir aku tidak tahu. Kau ingin membunuhnya untuk menutupi kejahatan darimu. Kalau bukan kau masih berguna, akan kubuang kau ke danau untuk jadi pelet ikan. Jangan, Raja. Kia ini memang licik. Hanya dengan sebuah lukisan, ayah menjadi mengingat Raja Dio lagi. Dengan bantuannya, Raja Dio pasti akan makin kuat.
dalam perebutan tahta. Raja, gimana kalau cari orang bunuh dia? Bodoh! Hah? Jika Kia kenapa-napa, yang pertama kali dicurigai adalah kau dan aku. Pergilah dan buat mereka bertengkar. Dengan cara apapun, aku ingin mereka berpisah. Bukan kakak yang ajak aku. Kenapa malah kau, Kak Boa? Dengar Kak Dio, meski aku menikahi Raja Ben, hatiku selalu untukmu. Kau harus bersikap dingin padaku. Kak Boa, jaga sikapmu. Kak Dio, tahukah kau betapa sakitnya aku setiap hari hadapi orang yang tidak kucintai? Belum lagi Raja Ben, dia membenciku karena kita ada janji nikah. Dia selalu marahi dan pukul aku. Bahkan mengancam ceraikan aku. Aku tidak berharap lebih. Aku hanya ingin Kak Dio sayangi aku sedikit saja. Aku sudah senang. Kakak ipar, kenapa kau masih mengatakan hal yang konyol? Dulu katamu, kau sangat menderita di kediaman Tomo, memohon aku selamatkan kau. Aku memohon kepada ayah, menjadikanmu selirku. Kau tidak puas dengan status itu. Kau merasa ayah membenciku. Dan aku tidak akan dapatkan tahta. Baru rencanakan menikahi Raja Ben. Kau sungguh berpikir aku tidak tahu tentang ini? Kak Dio, apakah kau memang benar-benar suka Kia? Terus apa? Dia, istriku, dan kau adalah kakak iparku. Aku sudah katakan semua. Kak Boa, jaga dirimu. Tunggu Kak Dio. Dulu katamu hanya cintai aku. Kini kau ingkari janjimu. Kenapa? Kenapa begitu padaku? Kapan aku pernah bilang begitu? Lepaskan. Lepaskan! Drama yang bagus. Kia, kulihat seberapa mesra kalian. Bukan seperti yang kau pikir. Aku... Kia, jangan salahkan Raja Dio. Aku yang ajak Raja Dio keluar. Dia pria. Aku paham. Nanti kalau mau akui cinta pada suamiku, lakukan saja di depanku. Tidak perlu diam-diam. Aku tidak akan memisahkan kalian. Tapi menurutku, ayah juga harus mendengarkan agar bisa mewujudkan cinta Ratu Boa kepada Raja. Kia, kau pasti salah paham. Aku hanya disuruh suamiku sampaikan pesan kepada Raja Dio. Kini sudah kusampaikan. Aku permisi dulu. Tidak ada yang ingin kau tanyakan? Atau dengar penjelasan dariku? Kau pria. Aku paham. Aku belum marah. Kenapa dia yang marah? Akui cinta pada suamiku. Lakukan saja di depanku. Tidak perlu diam-diam. Aku tidak akan memisahkan kalian. Melihatku dekat dengan wanita lain, dia bahkan tidak cemburu. Jelas sekali, dia tidak mencintaiku. Raja, aku telah mencatat semua kejadian sebelum Ratu masuk ke istana. Silakan Raja periksa. Hebat kau, Kia. Tak pernah sentuh ilmu medis. Berani sekali tipu aku. Ada tanda lahir bentuk bunga plam di bahu. Hari itu samar-samar. Tak kuperhatikan tanda lahirnya. Tony, turunkan perintah. Aku nginap di Villa Hana malam ini. Baik.
Apa? Kau bilang Raja akan menginap malam ini? Dia kenapa? Mana Jun? Tuan Muda Jun sudah disuruh Raja untuk dibawa ke kamar sebelah. Dia ingin pisahkan kami tanpa izin dariku. Ku cari dia. Aku di sini. Tanyakan saja sesuka hatimu. Aku mau tahu, Raja kerasukan apa malam ini? Kita selalu tidur terpisah dan tidak ada perasaan. Kita hanya pasangan palsu. Ada apa? Atau jangan-jangan Raja tiba-tiba tertarik padaku? Maksudmu itu, aku mengabaikanmu. Kenapa Raja harus repot-repot? Apa maksudmu? Apa maumu? Bukankah mau lihat tanda lahirku? Memastikan identitasku? Mau kau buat aku pingsan nanti? Untuk lihat atau buka paksa bajuku? Ku buka saja sekarang. Bukankah lebih baik? Kia, apa kau masih punya rasa malu? Sekarang lihat jelas. Maukah kau merabanya? Coba lihat, asli atau tidak? Kenakan bajumu. Raja sekarang sudah yakin? Mungkinkah aku salah? Dia memang Kia. Ibu, Jun, Kak Tony bilang malam ini ibu tidak bisa tidur dengan Jun. Ibu mau tidur dengan kakak ini. Ibu tidak mau Jun lagi. Raja, Tuan Muda Jun kabur begitu tahu kabar ini. Ini kelalaianku. karena Raja sekarang sudah yakin, tidak perlu juga terus mengganggu kami ibu dan anak untuk tidur? Hah? Dia sudah pergi. Sampah. Bahkan hal sepele pun tidak becus. Kemana? Perginya semangatmu saat merayuku dulu. Ada apa? Dio muak, kau barang bekas. Raja, beri aku kesempatan lagi. Aku pasti tidak akan gagal lagi. Ku beri kau kesempatan lagi. Kalau gagal lagi, tidak akan kumaafkan. Tony, serahkan desain senjata ini kepada pengrajin Gary. Tunjukkan padanya dulu. Baik. Sampah. Bahkan hal sepele pun tidak becus. Ratu, hati-hati! Aku selalu dipukul dan ditegur. Tapi dia Kia, diperlakukan baik oleh kau. Atas dasar apa? Kau awalnya milikku. Tapi saat kita selesaikan ini, kau tak akan bisa menolak aku lagi. Dan aku ada orang untuk diandalkan. Apa maumu? Kakak Dio, bukankah kau suka padaku dulu? Gimana kalau aku berikan diriku? Kau kakak iparku. Gimana bisa lakukan hal rendahan ini? Kakak ipar. Kak Dio, kuakui aku rakusakan kekuasaan Raja Ben dan kecewakan kau. Tapi kau selalu ada di hatiku.
Kak Dio, apakah kau kepanasan sekarang? Biar ku bantu, boleh? Kau tidak kena racunnya? Menurutmu? Boa, kau masih suka pakai cara keji? Iya. Kenapa kau di sini? Tentu saja karena aku dan Kak Dio punya firasat yang sama. Katamu, Boa tiba-tiba baik padamu dan ajak kencan di hutan. Ini tanpa ada alasan. Pasti ada maksudnya. Kau marah? Sebenarnya aku juga... Kau tidak perlu jelaskan. Aku tidak keberatan. Kalau dia punya niat jahat padamu, jangan khawatir. Kau sudah minum pil penawarku. Nanti akan kusuruh bawahanku untuk mengikuti aromamu dan menemukanmu. Tenang saja. Aku akan menolongmu. Aku tidak perlu andalkan wanita untuk menolongku. Raja Dio hanya ajak aku minum teh dan mengobrol. Semoga Ratu Kia tidak keberatan. Oh, mengobrol sampai ke rumah bordil. Kau memang kreatif. Betul, Raja. Gawat, efek pil penawar sudah habis. Tony, bawa Raja kembali ke kediaman. Baik. Boa, kau sudah berulang kali celakai aku. Kini kau gunakan cara yang sangat keji. Kau harus dapatkan hukuman. Apa maumu? Kau mau apa? Jangan mendekat. Jangan takut. Ini akan segera berlalu. Wajahku! Ratu, Raja berendam obat semalaman. Kenapa belum sadar? Obat ini sangat ampuh. Setelah berendam obat, kita harus pakai jarum perak merangsang 3 titik akupuntur. Baru bisa buang racun cinta. Kau tunggu di luar dulu. Baik. Titik alfa pusat putaran energi, tempat berkumpul energi vital. Dengan menusuk jarum perak bisa buat efek tidak menyebar. Titik beta adalah tempat simpan kesadaran dalam tubuh. Dengan memutar jarum perak bisa memaksimalkan efek obatnya. Selanjutnya adalah titik gamma. Dengan tusukkan jarum ke sini, kita bisa menetralkan efek obat penawar dan racun cinta. Tapi saat ini, efek racun cinta juga akan menjadi paling kuat. Raja, bertahanlah sebentar. Ini segera siap. Aku mau kau, Kia.
Dulu kok aku tidak sadar ya. Pria jahat ini mirip sekali dengan tipe yang aku suka. Ah! Cukup. Jangan berdebat lagi. Apa yang kau lakukan? Tidak ada apa-apa. Bagaimana? Sudah baikan? Kau yang menolongku. Oh, kalau bukan aku, menurutmu siapa lagi? Kalau aku tidak datang tepat, kau pasti sudah dicelakai sama orang yang kau suka itu. Kapan aku bilang dia orang yang kusukai? Aku cuma berteman dengan dia. Saat kecil, tak ada perasaan suka. Serius? Tentu. Yang kusuka itu... Pokoknya, dia sudah terlalu jahat. Tak akan kumaafkan dia. Tidak perlu repot-repot. Dia sekarang mungkin sudah susah sendiri. Raja, gimana? Wajahku sudah sembuh. Wajahku! Wajahku! Raja, Raja, tolong wajahku. Aku tidak mau jadi jelek. Raja, kau yang suruh aku bikin mereka bertengkar. Kau tidak berguna. Kenapa Kia bisa sehebat itu? Hal sepele saja kau tidak becus. Kusuruh kau goda Dio. Kau yang bodoh, makanya jadi gini. Salah siapa? Mulai sekarang, kau tinggal mati di sini saja. Jangan, jangan Raja. Raja! Kia Jaya. Semua gara-gara kau. Tidak akan kulepaskan. Tugas yang aku kasih sudah selesai. Raja, jangan cemas. Sudah. Dio, kau bakal merasakan gimana rasanya dicampakkan teman. Sialan! Kem Dino berada di bawah kekuasaanmu. Kini prajurit tiba-tiba kecanduan. Mereka bahkan senang hisap darah manusia. Hal ini membuat rakyat ketakutan. Wibawa kerajaan pun hancur. Apa hukuman yang pantas untukmu? Aku mohon ayah, memberiku waktu 3 hari lagi. Aku pasti akan temukan obat untuk menyembuhkan kecanduan ini. Jika tidak, aku rela. Diturunkan derajatnya. Menjadi rakyat biasa. Untuk tenangkan rakyat. Bahkan potong jalan sendiri. Ini sesuai dengan kemampuanku. Aku tidak akan pernah memberimu kesempatan untuk bangkit lagi. Ayah, karena Dio begitu bertekad, lebih baik beri dia kesempatan. Baiklah. Mulai hari ini, tutup Kem Dino. Kuberi kau waktu 3 hari. Terima kasih, ayah. Aku mau ngobrol dengan Raja Ben. Raja Dio, mundur dulu. Baik. Kecuali ada dokter ajaib, jangan harap kau bisa temukan obatnya dalam 3 hari. Bahkan 300 hari pun tidak bisa. Ayah, ini hadiah ulang tahun dariku. Sialan. Sebagai pangeran, kau tidak jalankan tugasmu. Kau malah sibuk dengan hal aneh. Sama seperti ibumu. Keluar! Keluar! Raja. Raja.
Ku dengar ayah marah padamu. Kau... Ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Apa yang kau lakukan? Jangan gerak. Biarkan aku peluk sebentar. Raja juga pulang membawa luka. Apa tidak ada tabib di istana? Apakah Raja sedih? Jelas sama-sama putra ayah. Ayah sangat keras padamu. Sejak ibu tinggalkan kami, ayah tidak lagi dekat denganku. Aku sudah terbiasa. Tidak disangka Raja itu bermuka dua. Kau juga manusia. Tidak perlu menekan diri. Perlu kutawar untukmu bersandar? Gratis kok. Hah? Kau memang Kia. Raja suka bercanda. Kalau bukan Kia, lalu siapa aku? Sudah lama aku bersamamu. Mana mungkin aku tidak sadari perbedaan darimu. Asal kau jujur padaku, aku pasti akan memaafkanmu. Kalau orang tahu asalku, pasti aku dibakar sebagai siluman. Orang bisa berubah. Bukankah kau sudah lihat tandaku? Raja, jangan terlalu banyak berpikir. Sampai sekarang, apakah kau sudah pikirkan rencana penanganan di Camp Dino? Tentu saja, rencana yang aku pikirkan adalah kau. Kau mau aku buat obat? Kita itu mitra kerja. Kau ahli dalam medis. Aku percaya padamu. Terima kasih atas kepercayaannya. Tapi sebelum buat obat, aku mau ke suatu tempat. Pasti itu adalah Camp Dino. Hanya Raja yang mengerti aku. Kita memang akan masuk dari sini. Ini terlalu terbuka. Tentu tidak. Tapi, kau yakin mau ikut denganku? Kini orang-orang di dalam seperti setan bertaring tajam yang haus akan darah. Kau tidak takut? Jangan bicara lagi. Kalau kau terus bicara, aku tidak akan ikut. Kau ini biasanya pandai bicara. Kenapa takut dengan hal kotor seperti ini? Zaman dulu begitu gelap, bahkan tidak ada lampu. Selain itu, Camp Dino ini begitu menyeramkan. Jangan-jangan ada hantu. Lihat, itu apa? Apa? Gadis bodoh. Aku bercanda. Turunkan aku! Hati-hati! Kia, kuakui, aku kejam padamu dulu. Kenapa kau tadi mau tolong aku? Hati-hati! Benar,
Kenapa aku tolong dia? Apa kau takut sesat? Itu yang disebut hati seorang tabib. Aku tentu tidak ingin melihat orang lain terluka. Raja, jangan kau pikir aku menyukaimu. Kau ini, aku juga tidak sebodoh itu kan. Padahal kau seorang tabib. Lukamu sudah parah begini. Kenapa tidak diobati? Bagaimana kalau infeksi? Kenapa kau terus menatapku? Tidak apa-apa. Raja, cepat lihat. Apa ini? Ini ulat mayat. Ulat ini tidak hanya akan menghisap energi dari inangnya, tapi juga akan mengendalikannya. Ia perlu menghisap darah untuk bertahan hidup. Kau bisa buat obat penawarnya. 3 hari lagi akan kuberikan kepadamu obat penawarnya. Baik. Ulat mayat dibuat dari 100 jenis ulat beracun. Tergantung pada kesukaan orang, pemilihan ulat akan berbeda. Penangkal racun pun berbeda-beda. Jadi harus dicoba satu persatu. Masih salah. Mungkinkah kurang darah penarik racun? Kau sedang apa? Raja? Raja? Kau tidak sayangi dirimu. Sampai lukai diri dengan pisau. Kenapa Raja semarah ini? Aku hanya ambil darah buat obat. Raja? Kalau mau pakai darahku. Darah penarik racun ini harus merendam obat. Setiap 4 jam sekali harus diganti darah segar. Begitu dimulai, tidak bisa diganti orang lain. Harus dilakukan 3 kali. Banyak darah yang dibutuhkan. Kau ini tidak tahu apa-apa. Jangan bicara lagi. Aku bisa tahan. Kau sudah banyak bantu aku. Aku tidak bisa melihatmu ambil darah untuk obat. Sudah selesai. Raja? Ibu, 3 hari ini hanya Kak Tony yang temani aku. Ibu tidak ada waktu untukku. Ini salah ibu. Kelak tidak lagi. Kenapa kakak jahat ini di sini? Dia terluka. Ibu akan sembuhkan dia.
Jun khawatir padanya. Ya, meski dia jahat dan suka ganggu ibu, tapi Jun sedih melihat dia terluka. Ibu, apakah Jun anak nakal? Kok bisa cemaskan orang jahat? Tentu saja bukan. Jun selalu menjadi anak baik ibu. Waktu tidur kelihatan patuh. Alangkah baiknya kalau dia anakku. Hati-hati! Bisa-bisanya aku begitu takut kehilangan. Raja, sudah sadar? Kebetulan sekali. Bisa bawa obat penawar untuk Kaisar. Ada apa? Raja, obatnya hilang. Batas waktu 3 hari sudah tiba. Mana obatnya? Dio, kalau tidak bisa serahkan obat, kau akan dijadikan rakyat jelata, sesuai omonganmu. Ayah, Guma selalu dilanda bencana. Hal aneh terjadi di Camp Dino, yang berada di bawah kuasa Dio. Orang bilang Dio adalah bintang bencana yang datang. Baru prajurit bisa kecanduan. Mereka juga bilang Dio harus dikorbankan ke langit. Atau Guma akan lenyap. Lancang! Ayah, maafkan aku. Kini rakyat ribut karena hal ini. Menjawab ayah, aku tidak punya obat untuk kecanduan. Kalau begitu, pengawal, lepaskan jubahnya dan turunkan statusnya. Tunggu. Ayah, aku tidak punya obat untuk kecanduan. Karena prajurit yang ada di Camp Dino bukan terkena penyakit ini. Melainkan racun ulat. Ayah, pasti Dio sengaja mengarang ini untuk menipu ayah. Karena tidak bisa serahkan obat. Kak Ben jangan khawatir. Istriku sudah memproduksi obat penawar untuk obati racun ulat. Ayah, entah kecanduan atau racun ulat, kita akan tahu begitu mencobanya. Mana mungkin? Aku jelas sudah menyuruh orang merusak obat penawar. Ada apa? Raja, obat penawarnya hilang. Yang begitu ingin aku mati. Hanyalah Kak Ben. Sayangnya mereka salah langkah. Aku punya alternatif obat penawar. Ayah, obat ini pasti palsu. Jangan tertipu oleh Dio. Kakak begitu tidak sabaran sampai putuskan obat ini palsu. Mungkin tahu rahasia tersembunyi. Aku... Sudah. Kalau begitu, kau cobalah. Baik. Apa yang terjadi? Ayah, yang disebut terkena racun ulat itu jelas-jelas hanya alasan Dio lari dari hukuman.
Ayah, pasti ini hanya tipuannya. Buktinya sudah jelas di depan mata. Kau masih punya alasan apa lagi? Raja Ben, kau menyebarkan fitnah, menghina adik kandung. Kurung diri selama sebulan. Kembali dan renungkan. Kem Limo untuk sementara akan dikelola Raja Dio. Ya. Ya, Ibu, guru bilang malam ini ada hujan meteor. Ibu boleh ikut Jun melihat bersama? Tentu saja. Aku juga ikut. Kalau Raja mau ikut, harus tanya pendapat Jun dulu. Betul, Jun? Tentu saja. Kau kan selalu menjahili ibu. Aku tidak mau kau ikut. Oh, begitu ya. Aku tidak akan mudah dibeli. Waktu aku lewat istana, aku temukan mainan yang lucu. Kupikir Jun pasti suka. Ternyata aku salah sangka. Bagaimana kalau aku buang mainan ini saja? Jun berubah pikiran. Tapi kau harus dengar aku. Jangan ganggu ibu lagi. Baiklah, aku akan dengar Jun. Oh Dio, jadi nurut sekali hari ini. Ibu, sudah tunggu lama sekali. Hujan meteor kapan datangnya? Meski tidak ada hujan meteor, Jun bisa melihat bintang. Banyak sekali bintang. Apa ada yang bagus? Jun, lihat. Di sana ada 7 bintang kecil. Apakah kau melihat? Lihat mereka berbaris, bukankah seperti sendok besar? Benar juga. Jun lihat lagi. Bintang pertama dan kedua di mulut sendok itu, jika dihubungkan dan diperpanjang 5 kali, ada bintang paling terang. Jun melihatnya? Itu. Iya. Itu namanya bintang utara atau juga disebut bintang Polaris. Bintang itu selalu ada di utara. Jadi kalau Jun sudah mengenalnya, nanti tidak akan pernah tersesat. Ibu lihat bintang di sana seperti singa besar. Jun pintar sekali. Ibu lihat hujan meteor. Maaf ya, aku juga tidak sengaja. Raja. Aku hari ini kebetulan bertemu Raja Dio dan Ratu Kie membawa anak kecil keluar kota. Sangat aneh. Jadi aku mengganggu Raja. Mohon Raja memaafkan aku. Kerjamu bagus. Culik anak itu. Jika dia memang anak Dio, dia tidak boleh dibiarkan hidup. Ya, Kakak Tony, terima kasih telah mengantar Jun. Jun, pergi dulu. Kau siapa? Apa katamu? Kata guru sejak pagi, belum melihat Tuan Muda Jun. Tapi aku jelas melihat Tuan Muda Jun masuk ke akademi. Aku melakukan kesalahan, siap dihukum. Cari dia untukku. Gunakan upaya apapun harus kau temukan Jun. Siap. Tunggu. Ratu tahu tentang ini. Raja gawat. Ratu muntah darah dan pingsan setelah tahu putranya hilang. Apa? Bagaimana keadaan Ratu? Raja, nadi Ratu sangat lemah
artinya sudah akhir hayatnya. Ratu selama ini selalu sehat. Gimana bisa tiba-tiba begini? Periksa lagi dengan benar. Raja, saya sudah lama berpraktik, tidak mungkin salah. Mulai persiapkan pemakaman saja. Apa katamu? Katakan sekali lagi, percaya tidak, aku bunuh kau. Raja, ampuni aku. Nyah! Raja. Kia, Raja. Mana Jun? Mana Jun putraku? jangan cemas. Aku sudah mengirim orang mencarinya. Bahkan jika aku harus membalik seluruh Guma, pasti akan menemukan Jun. Tidak bisa. Aku ingin cari sendiri. Tenanglah dulu. Jun masih sangat kecil. Dia akan takut. Dengan keadaanmu seperti ini, mana mungkin kubiarkan kau? Tenang saja. Orang-orang jahat itu pasti punya tujuan menculik Jun. Mereka tidak akan menyakitinya. Kalau Jun adalah anak raja, apakah kau bisa bilang begitu? Anakku sendiri. Aku harus cari sendiri. Kia, apakah di hatimu aku ini sebegitu teganya? Pernahkah kau melihat anak ini? Tolong bantu aku mengawasinya. Tolong. Baik, Pernahkah Anda melihat anak ini? Tidak, belum. Apakah Oh, pernah tidak. lihat? Halo? Pernahkah kau lihat anak ini? Tidak melihatnya. Nona, pernahkah kau lihat anak ini? Ini. Belum pernah. Apa ini? jiwa dunia lain sudah ketemukan kau. Siapa kau? Kau tahu asal-usulku? Aku Yustano, dari Gunung Ades, Sekte Zan. Aku datang khusus untuk cari Nona. Untuk mencariku? Maksudmu yang kualami ada hubungannya dengan Sekte Zan? Lalu bagaimana aku bisa sampai sini? Langit dan bumi memiliki roh. Segala hal dapat saling terhubung. Kami hanya bisa merasakan Nona berasal dari dunia lain. Gimana caramu sampai sini? Semuanya sudah diatur takdir. Kau akan segera mati. Benda ini akan menjagamu tetap aman. Orang dari dunia lain pada dasarnya ditolak dunia ini. Sebagai akibat mengacaukan waktu, 3 jiwa dan 6 rohmu termasuk tubuhmu akan pelan-pelan ditelan oleh dunia ini. Liontin Giok ini harus selalu kau kenakan. Ingat, jangan pernah lepas ini. 7 hari kemudian, bawa Liontin Giok ini temui aku. Akan kuhidupkan kembali. Jadi Giok ini hanya bertahan 7 hari. Iya, Kenapa kau mau membantuku? aku turun gunung atas perintah guruku untuk mencarimu dan membawamu balik ke Sekte Zan. Sekte Zen abaikan urusan duniawi. Ilmu gaib di dalamnya bahkan lebih dalam lagi. Kenapa harus mencariku dan bawa aku balik ke sekte?
Kau adalah jodohku. Jadi tentu saja harus ikut aku balik untuk menikah. Menikah? Kau pasti salah. Aku sudah menikah dan hamil. Bagaimana bisa aku menikahimu? Guru tidak pernah salah. Jiwa dari dunia lain adalah jodohku. Tidak peduli kau istri orang. Karena kau adalah jodohku, tentu harus ikut aku balik menikah. Apakah gurumu tidak mengajarkanmu tentang dunia nyata? Kau baru bertemu aku sekali, lalu langsung ingin menikahiku. Apakah kau menyukaiku? Aku menikah denganmu. Tidak ada hubungannya dengan itu. Jodoh sudah ditentukan langit. Tidak bisa diubah. Bahkan jika semua orang menunjukku dan menghukumku. Karena kau jodohku, aku tetap akan melindungimu. Orang ini pasti gila. Aku tidak bisa terus dengannya. Aku harus mencari Jun. Dengarkan aku. Aku sudah menikah dan punya anak. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pergi denganmu. Tapi, terima kasih sudah menyelamatkanku hari ini. Sekarang aku ada urusan penting. Kita akan bertemu lagi, dan aku pasti akan membalas budimu. Aku bisa menunjukkan di mana anakmu berada. Benarkah? Anak yang kau cari ada di sebelah tenggara sekitar 16 km dari sini. Bukankah itu kediaman Raja Ben? Jadi keberadaan Jun sudah diketahui oleh mereka? Tidak bisa. Jika Jun jatuh ke tangan mereka, pasti akan sangat berbahaya. Nona, perjalanan ini sangat berbahaya. Mungkin aku bisa membantumu. Aku belum tahu apa tujuan dia. Tidak boleh ku percaya. Gimana kalau aku malah diancam? Maka aku... Tidak perlu. Kau sudah banyak membantuku. Tidak perlu lagi ambil resiko. Aku permisi. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Ibuku pasti tidak akan biarkan kalian lolos. Kau selalu saja menyebut ibumu. Apakah ayahmu tidak pantas disebut? Ayahku sudah meninggal. Untuk apa menyebutnya? Ibuku sangat kuat. Nanti dia pasti akan kalahkan kau. Ayahmu bukan Raja Dio. Lalu ibumu adalah Kia. Sudah tahu kan? Cepat lepaskan. Tidak menyangka adikku yang baik. Ternyata suka asuh anak orang. Tapi Kia sebagai ratu malah berselingkuh dan punya anak. Kalau ayah tahu, akibatnya pasti sangat buruk. Jaga baik-baik. Siapa itu? Eh, eh, eh. Jun! Ibu! Jun! Ibu! Jun sangat takut tidak akan pernah bertemu ibu lagi. Jangan takut. Ibu akan membawamu pergi. Ratu Kia, kenapa anak ini memanggilmu ibu? Tampaknya ini sengaja disebar untuk memancingku. Aku sudah panik dan ceroboh. Ayah, kalau bukan aku selamatkan dia dari tangan pedagang manusia, aku tidak akan tahu kalau Ratu Kia sebagai ratu melakukan perselingkuhan dan memiliki anak. Ini sungguh memalukan. Jika ayah tidak hukum berat, mulut orang akan makin berlebihan. Gimana martabat keluarga kita? Jangan asal katai ibuku. Kau menuduhku berselingkuh. Tapi di mana buktinya? Butuh bukti apa lagi? Siapa yang tidak tahu cerita putri keluarga bangsawan yang berselingkuh dengan pelayan? Mungkin saja anak ini adalah hasil hubunganmu dengan pelayan itu. Raja Ben makan apa tadi? Mulutmu sangat bau. Kalau memang ada pelayan itu, kenapa Raja tidak cari dia dan berhadapan denganku? Kenapa harus buang waktu di sini? Ratu Kia, jika kau memang tidak bersalah, coba jelaskan dari mana asal anak ini. Tidak mungkin kau melahirkan seorang diri, kan? Jika aku ungkapkan identitas, Jun pasti akan berada dalam bahaya perebutan takhta. Tapi jika tidak, Kuberi kau peluang jelaskan. Jika benar seperti yang dikatakannya, kau dan anak ini
tidak punya muka lagi untuk hidup di dunia ini, Ratu Kia. Jun adalah... Jun adalah anakku. Aku beri hormat pada ayah. Jun, cepat kemari panggil ayah. Pergi sana. Ayah, Patuh sekali. Dio ini ternyata hobi bantu orang lain mengasuh anak. Kak Ben maksudnya apa? Jika dia memang anakmu, kenapa kita tidak pernah dengar kau cerita? Memang salahku juga. 5 tahun lalu karena ada kesalahpahaman, kuasingkan Kia di Villa Hana selama 5 tahun. Aku tidak menyangka dia diam-diam melahirkan anak. Aku baru tahu baru-baru ini. Kak Ben tidak tahu juga wajar. Kalau begitu, kenapa tidak langsung lapor pada ayah? Kau juga tahu, keturunan kita tidak banyak dulu. Ayah sangat berharap pada cucu. Kau sengaja sembunyikan. Ini sama dengan menipu kaisar. Raja Ben benar. Kenapa hal sepenting ini disembunyikan dariku? Ayah. Dulu aku banyak melakukan hal yang menyakiti Kia. Sehingga Jun juga tidak terlalu suka aku. Aku berniat menunggu sampai anak ini akui aku, baru memberitahu ayah. Tapi tidak disangka terjadi hal seperti ini. Semua ini salahku. Dia berbicara begitu yakin. Kenapa tidak berani lakukan tes-tes darah di depan ayah dan aku? Agar ayah dan aku merasa tenang. Sebagai darah kerajaan, Kak Ben pikir aku akan memasukkannya. Jika anak ini memang anakmu, lalu apa yang perlu dikhawatirkan olehmu? Atau jangan-jangan kau tidak berani? Kalau begitu, lakukan saja tesnya. Jun, jangan takut. Ayo. Dio, sekarang giliranmu. Lihatlah baik-baik. Apakah anak ini memang anakmu? Lagi pula mereka memang kan. Mustahil. Anak ini sekarang berusia 4 tahun. Berarti dia adalah... Cucu mahkotaku. Sini. Biarkan kakek memelukmu. kakek. Orang ini begitu baik pada anak-anak ini. Anakku bahkan tidak ditanya. Ini terlalu berat sebelah. Jun ini memang pandai lihat situasi. Anak ini jelas-jelas adalah seorang pangeran, keturunan kerajaan. Lihatlah alis matanya. Sangat mirip denganku saat muda. Karena faktanya sudah jelas. Bagaimana kau akan bertanggung jawab atas pencemaran nama baik ratuku? Raja Ben, kau menuduh Ratu Kia tanpa bukti yang jelas. Aku denda gajimu selama 1 tahun. Apakah kau keberatan? Aku terima hukuman. Baiklah. Sebulan lagi adalah festival bulan. Saat itu, aku akan umumkan secara resmi kepada seluruh rakyat bahwa Jun adalah cucu mahkota. Jun tidak boleh dirugikan. Terima kasih, Ayah.
Kia wanita sialan ini. 5 tahun lalu, diam-diam melahirkan anak Raja Dio. Ratu, Posisi cucu mahkota harus menjadi milik anakku. Kia, aku akan membalas semua dendam ini bersamamu. Jelaskan padaku. Sebenarnya tentang tes tetes darah itu... Tony sudah jelaskan padaku tentang tes tetes darah itu. Raja, sebelumnya aku sudah tambahkan tawas ke air. Dengan tambahkan sedikit tawas ke air bersih, semua darah bisa menyatu. Ternyata dia masih belum tahu Jun adalah anaknya. Yang aku mau kau jelaskan adalah kenapa kau tidak percaya padaku dan malah pergi sendiri menghadapi bahaya. Kau tahu, aku sangat khawatir. Maafkan aku, saat itu aku terlalu khawatir. Semua yang aku katakan itu tidak benar. Aku pasti tidak akan ada lain kali. Masih ada lain kali? Tidak akan. Aku bersumpah. Aku bersumpah tidak akan pernah ada lain kali. Raja, kau tahu kan Jun bukan anak kandungmu? Masih mau akui jadi putra mahkota? Sekali nama Jun tercatat dalam dokumen resmi, tidak mungkin diubah lagi. Terus kenapa? Selama ini kau sudah melakukan banyak hal untukku. Untuk Jun. Aku melihat semuanya. Kau adalah wanita yang baik. Entah kau memang Kia atau bukan. Aku hanya akui kau yang ada di depanku ini. Kau mau lupakan masa lalu dan memulai hidup baru denganku. Aku akan menyayangi Jun seperti layaknya anak dari diriku sendiri. Aku akan melindungimu seumur hidup. Apakah kau mau? Raja, sebenarnya Jun itu adalah... Raja, di selatan terjadi banjir. Pengungsi masuk kota karena wabah penyakit. Apa? Tolong aku. Wabah ini memang ganas. Bukan berarti tidak ada obat. Kenapa? Jangan pergi. Tolong aku. Kia. Kenapa Raja memanggil begitu mesra? Geli sekali. Kau itu kan ratuku. Aku selalu memanggil gelarmu. Kedengaran terlalu kaku. Nanti orang lain mengira kita tidak akur. Baiklah, terserah kamu mau panggil apa. Raja, gawat. Di barat kota ada kerusuhan pengungsi. Apa? Lindungi dirimu. Kini orang yang terkena wabah seperti monster harus dihindari. Nona, kau tidak takut? Justano? Kenapa kau ada di sini? Sama denganmu. Kini penduduk di kota panik. Semua orang tidak berani keluar dan takut tertular. Kau berniat tolong pengungsi. Ini sungguh mulia. Meski sekte Zen telah lama sembunyi,
Guruku pernah berkata, penyakit yang diderita pasien itu kekhawatiran pasien. Aku tidak berani abaikan. Aku hanya bisa berikan sedikit usahaku. Lalu kenapa Nona di sini? Sama denganmu. Aku dulu juga punya guru yang mengajarkanku ilmu medis. Dia berkata, tabib harus selamatkan orang tanpa perhitungkan untung dan rugi. Meski saat itu aku tolak jadi tabib, aku tidak mau mengecewakannya. Penyakit ini harus kusembuhkan. Nona benar sekali. Tapi resep untuk obati wabah ini sudah lama tercatat. Lagi pula, istana pernah hadapi wabah besar. Kenapa wabah kali ini menyebar begitu cepat? Bukannya tidak ada yang merawat. Tapi tidak ada obatnya. Maksudmu, ada orang yang membeli semua bahan obat? Bahan-bahan obat itu sudah disembunyikan. Ratu tenang saja, sudah disimpan di ruang bawah tanah. Tapi mengapa Ratu tidak hancurkan obat-obat itu? Kau tidak punya otak. Sekarang wabah menyebar luas. Tentu saja harus berjaga sendiri. Ratu benar, aku yang bodoh. Lalu orang yang kau cari itu? Orang yang sakit wabah itu adalah koki kediaman Raja Dio. Sekarang kupikir dia sudah kontak dengan anak itu. Permen. Tolong aku. Lepaskan aku. Kia Jaya, kau merusak wajahku. Aku akan merusak anakmu. Ini adil, bukan?